Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel, Share Knowledge. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dari berita tentang makanan laksa di BBC. Oke, berikut saya juga akan jelaskan sedikit grammarnya dari teks berita ini. Termasuk juga saya akan membacanya, bagaimana cara membaca bahasa Inggrisnya. Oke, berikut teksnya, 2 paragraf saja yang saya ambil. Jadi sudah ada terjemahannya, saya kasih warna biar mempermudah untuk memahami. Oke, saya baca dulu teks bahasa Inggrisnya. How laksa fever took hold in this Australian city. Here in this town, on Australia's northern edge, laksa is the meal of choice for breakfast, lunch, and dinner. Weekday or weekend, a staple everywhere, from food courts and cafes to snazzy restaurants. Oke, ini paragraf pertama. Sekarang saya jelaskan terjemahannya termasuk grammarnya. Oke, how itu artinya bagaimana. Laksa itu laksa nama makanannya. Kemudian fever itu sama kayak di bahasa Indonesia, ada istilah demam bola. Jadi ketika banyak orang yang tergila-gila menyukainya. Kemudian took hold, ini bisa diartikan juga mewabah, maksudnya menyebar gitu. Artinya banyak orang di berbagai tempat di sana yang jatuh cinta atau tergila-gila. In this Australian city. In itu di, this itu ini, city itu kota, Australian city kota Australia. Oke, yang berikutnya. Terjemahannya di paragraf yang ini. Here itu di sini, in this town di kota ini, this itu ini. Kemudian on itu di Australia, ada koma s itu berarti menyatakan milik. Edge itu batas ya, tepi. Northern, north itu kan utara, northern itu daerah utara, jadi tepi utara, bagian utara Australia. Begitu terjemahannya. Di tepi utara Australia atau di bagian daratan utara Australia, laksa adalah meal itu makanan, choice itu pilihan. Makanan pilihan, meal of choice. Untuk for breakfast itu sarapan, lunch itu makan siang, dinner itu makan malam. Weekday itu istilah untuk hari Senin hingga hari Jumat, hari kerja. Kemudian weekend itu akhir pekan ya, Sabtu dan Ahad. Staple itu makanan pokok. Kemudian everywhere itu di mana-mana. Kemudian from itu dari food courts. Ini sama orang Indonesia juga sudah mengatakan food courts, semacam gerobak gitu ya. Kemudian cafe, ada S-nya di sana berarti itu lebih dari satu, cafe. Tuh snazzy restaurants, restorannya juga ada S-nya, berarti itu banyak. Snazzy itu mewah. Oke, itu tentang paragraf yang ini terjemahannya. Di sini ada yang terbalik mungkin dengan bahasa Indonesia seperti Australia's Northern Edge. Itu di bahasa Indonesia terbalik. Tepi utara Australia. Jadi memang kata sifat itu memang dengan kata benda itu tepi utara. Jadi utaranya disebut dulu, tepinya belakangan di bahasa Inggrisnya. Kemudian ada kata in this town, di kota ini itu pakai in. Sedangkan yang berikutnya itu pakai on. Jadi memang daratan itu kita menggunakan on atau tidak spesifik ya. Jadi sedangkan in itu lebih spesifik. On Australia Northern Edge, di daratan utara Australia, tepatnya in this town, di kota ini. Seperti itu. Oke. Bisa juga kita mengatakan contoh lainnya, at home. Itu tidak begitu tepat, tapi kalau bilangnya di dalam rumah, in my house, inside the house. Oke, seperti itu. Kita beralih ke paragraf berikutnya. Saya baca dulu bahasa Inggrisnya. The sour and spicy noodle broth, traditionally topped with meat or seafood, is the love child of Malaysian, Indonesian, and Singaporean cuisine, though each tries to claim it. Oke, noodle broth di sini kayak mie kuah ya. Kemudian kata sifatnya ada di depan. Kalau di bahasa Indonesianya kan mie kuah yang asam atau kecut dan pedas. Nah, tapi di bahasa Inggrisnya sour, asamnya disebut dulu sour and spicy. Oke, kata sifat memang di depan kata benda. Kemudian traditionally
secara tradisional. Tambahan ly itu diartikan secara atau dengan secara tradisional. Top top itu kan atas ya, topping biasanya kalau kita menyebutnya. Atasan kayak hiasan makanan yang ditaruh di atasnya. Seperti donat itu kan ada sosis toppingnya. Nah, tambahan ed itu kan berarti ini verb 3. Nah, verb 3 itu memang digunakan jadi artinya menjadi ter atau di. Jadi di sini topped berarti diberi topping, ditoppingi mungkin begitu ya. Kemudian dengan meat, daging, or seafood. Seafood sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Kemudian love child, ini sebenarnya arti dasarnya itu anak yang dilahirkan dari bapak ibu yang tidak menikah, begitu. Love child. Tapi di sini artinya perpaduan. Jadi ini adalah perpaduan dari masakan Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Cuisine itu makanan ya. Jadi makanan itu memang ada beberapa istilah. Di bahasa Inggris ada cuisine, ada food, kemudian ada dish. Jadi kalau cuisine itu biasanya kalau kita menyebut makanan suatu negara itu pakai cuisine. Indonesian cuisine, Malaysian cuisine, dan semacamnya. Tapi kalau food itu umum, kalau dish itu makanan yang dimasak saja. Jadi kalau food itu bisa fruit, bisa vegetable, tapi kalau dish itu hanya yang dimasak saja. Kemudian though itu meskipun, each itu masing-masing, di sini dianggap tunggal, maka try-nya mencoba menjadi tambah es ya. Jadi untuk try itu kan try sebenarnya, tapi rumusnya y-nya diubah jadi i tambah s, tries. To claim it, untuk mengklaimnya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.